Pernah nggak sih kepikiran seandainya kita bisa intip masa depan? Nah, hari ini kita nggak akan pakai bola kristal ya, tapi kita akan pakai alat statistik yang keren banget buat membaca pola-pola tersembunyi di dalam data. Ini kan pertanyaan klasik ya, dari dulu manusia selalu penasaran. Tapi di era data seperti sekarang, jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jadi, apa beneran kita bisa meramal masa depan? Pakai angka? Oke, biar nggak terlalu ngawang-ngawang, kita tarik pertanyaan besar tadi ke konteks yang lebih nyata. Misalnya, dunia pendidikan. Coba bayangin, gimana caranya sebuah universitas bisa memprediksi mahasiswa mana nih yang kira-kira bakal sukses. Mereka nggak main tebak-tebakan, mereka pakai alat canggih yang namanya analisis regresi. Jadi, pada intinya ya, analisis regresi itu anggap aja kita jadi detektif data. Tugas kita adalah nyari petunjuk atau variabel yang bisa ngejelasin kenapa sesuatu terjadi. Nah, dari situ kita coba tebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Coba deh bayangin sebuah universitas, pendaftarnya kan ribuan. Buat mereka, milih calon yang tepat itu bukan soal hoki, tapi investasi. Nah, disinilah mereka pakai nilai ujian masuk. Ini kita sebut variabel prediktor X, buat memperkirakan seberapa sukses mahasiswa itu nanti yang kita sebut variabel kriteria Y. Jadi, ini keputusan besar yang basisnya ya data. Oke, jadi gimana caranya kita mulai melihat hubungan antara nilai ujian dan kesuksesan tadi? Langkah pertama seorang detektif data itu, ya divisualisasikan. Kadang, gambar itu bisa bicara jauh lebih banyak daripada angka. Yuk, kita lihat apa yang bisa kita temukan. Oke, kita mulai dari contoh yang gampang banget ya. Bayangin seorang dosen, honornya itu berdasarkan kehadiran. 1 kali hadir dapat 1 unit honor, 2 kali hadir ya 2 unit honor. Hubungannya 1:1, jelas banget, dan bisa dibilang sempurna. Nah ini dia nih momen ahahanya. Pas kita pindahin data simpel tadi ke sebuah grafik, coba lihat apa yang terjadi. Titik-titiknya itu membentuk sebuah garis lurus yang sempurna. Inilah inti dari apa yang kita sebut hubungan linier. Dan ini adalah fondasi dari semua analisis regresi yang akan kita bahas. Garis lurus yang cakep tadi itu bisa loh dijelaskan pakai rumus matematika. Nah sekarang yuk kita bedah resepnya, satu persatu komponennya. Komponen pertama itu namanya kemiringan atau slope, kita sebut aja B. Anggap aja ini tarif per pertemuannya si dosen. Simpelnya ini menjawab pertanyaan, kalau saya hadir 1 kali lagi, nambah berapa ya honor saya? Kalau secara teknis, kemiringan itu jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Coba lihat grafiknya deh. Setiap kita gerak 2 langkah ke kanan, garisnya naik 3 langkah ke atas. Jadi 3 dibagi 2, kemiringannya adalah 1,5. Artinya apa? Di model ini, setiap kali dosennya hadir, honornya nambah 1,5 unit. Nah, angka ini nih yang jadi mesinnya prediksi kita. Komponen kedua namanya intercept. Kita sebut A. Pikirin aja ini sebagai honor pokok atau gaji dasar. Ini jumlah yang diterima dosen bahkan kalau dia nggak hadir sama sekali. Ya mungkin buat biaya persiapan materi gitu. Jadi secara teknis, ini adalah nilai Y pas X-nya 0. Nah, lihat deh gimana grafiknya langsung berubah drastis. Begitu kita tambahkan intercept atau honor pokok sebesar 2 unit, wish, seluruh garis prediksinya langsung lompat ke atas. Garisnya nggak lagi mulai dari 0, tapi dari titik 2 di sumbu Y. Jadi intercept inilah yang nentuin posisi start dari prediksi kita. Dan inilah dia, pas kita gabungin kedua potongan puzzle tadi, si intercept dan si kemiringan, kita dapat resep lengkap buat prediksi. Y aksen sama dengan A ditambah B kali X. Udah, dengan rumus ini, kita bisa prediksi nilai Y untuk nilai X berapapun. Oke, sekarang kita udah bisa bikin garisnya. Yuk, kita belajar membaca garis ini. Soalnya, arah kemiringan garis itu sendiri ternyata nyeritain sebuah kisah penting tentang hubungan antara dua hal. Coba kita bandingin langsung ya. Di sebelah kiri, garisnya naik ke kanan. Ini namanya hubungan positif. Makin sering hadir, makin tinggi honornya. Masuk akal kan? Nah, di sebelah kanan, garisnya malah turun. Ini hubungan negatif. Di contoh ini, X-nya adalah jumlah kali absen. Jadi makin sering absen, makin rendah honornya. Simpelnya, garis naik itu positif, garis turun itu negatif. Gitu aja. Oke, contoh tadi kan rapih banget ya, sempurna. Tapi jujur aja deh, dunia nyata itu kan berantakan, nggak ada yang lurus-lurus aja. Nah, sekarang kita hadapi tantangan yang sebenarnya, data yang lebih realistis. Coba lihat ini data beneran yang menghubungkan jam belajar dengan nilai ujian. Titik-titiknya nyebar, kayak taburan bintang, gak membentuk garis lurus sama sekali. Tapi, coba deh perhatikan baik-baik. Masih kelihatan kan ada semacam tren umumnya?
Ada kecenderungan kalau makin ke kanan, artinya makin lama belajarnya, titik-titiknya cenderung makin ke atas, atau nilainya makin tinggi. Nah, jarak antara setiap titik data asli ke garis prediksi kita, inilah yang namanya galat atau kesalahan prediksi. Karena kita nggak mungkin bikin garis yang lewatin semua titik, tujuan utama regresi adalah nemuin satu garis yang paling pas. Maksudnya apa? Garis yang bikin total semua jarak vertikal ini jadi sekecil mungkin. Ibaratnya, kita nyari jalan tengah terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Dan sekarang, ini dia, bagian paling serunya. Waktunya kita terapin semua yang udah kita pelajari. Yuk, kita ambil data yang berantakan tadi, dan kita ubah jadi sebuah wawasan yang berguna. Setelah dihitung pakai statistik, inilah dia persamaan sakti yang paling pas buat data kita. Persamaan ini ngasih tahu kita dua hal penting. Pertama, kalau ada siswa nggak belajar sama sekali, X sama dengan 0, nilai prediksinya ya sekitar 3,1. Kedua, dan ini yang paling keren, setiap nambah 1 jam belajar, nilainya diprediksi naik hampir 1 poin. Ini bukti dari data loh, kalau usaha itu ada hasilnya. Oke, sekarang kita tes model kita. Kalau ada siswa belajar 5 jam sehari, berarti X-nya sama dengan 5, kira-kira nilainya berapa ya? Gampang, tinggal kita masukin ke rumus, dan hasilnya adalah 7,9. Itulah prediksi terbaik yang bisa kita kasih berdasarkan data yang kita punya. Tentu aja, ini bukan ramalan yang 100% akurat ya. Di dunia nyata, pasti ada yang belajar 5 jam dapat nilai 9. Ada juga yang dapat 6. Tapi, 79 itu adalah prediksi rata-rata terbaik kita. Dan yang lebih penting dari angkanya sendiri adalah, kita udah berhasil ngebuktiin secara matematis kalau ada hubungan positif yang kuat antara usaha belajar dan hasil yang didapat. Regresi mengubah data acak jadi wawasan yang jelas. Jadi, kita udah menempuh perjalanan nih, dari pertanyaan besar, lihat data mentah, divisualisasikan, bikin model, sampai akhirnya bisa bikin prediksi yang berguna. Regresi ini alat yang ampuh banget buat nemuin cerita yang tersembunyi di dalam data. Pertanyaannya sekarang buat Anda, dengan pemahaman baru ini, kira-kira pola tersembunyi apa lagi yang bisa kita ungkap dari dunia di sekitar kita? Mungkin di pekerjaan, hobi, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari?